mohon Bapak Ibu Saudara ke depan saja pindah ya, supaya kursi depan bisa terisi. Silakan Bapak Ibu, Kalista dan yang lain. Grace, silakan. Ini Grace kan? Ke depan aja, silakan ke depan. Grace, ponakannya Pak Julius ya. Nah, silakan ke depan. Bu Ani, silakan. Ana, Ika, ke depan. Nanti biar penerima tamu mengarahkan jemaat teman-teman bisa ke depan ya. Makasih kerelaannya untuk pindah ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegiatan minggu ini tanggal 6 dan 7 mohon didoakan, anak-anak muda kita akan menyelenggarakan retreat di wilayah Puncak. Ya, tolong didoakan karena memang cuaca sering hujan, supaya Tuhan berkati semua baik, sehat, dan retreat selama 2 hari berjalan dengan baik ya. Terima kasih oleh karena kontribusi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat melalui basar yang kemarin dilakukan oleh kaum muda, anak-anak muda kita. Kita mendoakan supaya anak-anak muda kita semakin bertumbuh ya dalam kehidupan rohani mereka. Mereka terus diperlengkapi dengan firman Tuhan, giat dalam persekutuan dan pelayanan, dan mereka menjadi berkat bagi yang lain ya, bagi yang lain. Minggu depan yang akan khotbah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi 2 adalah Pendeta Lim yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Ya, dengan kita. Jadi tolong didoakan supaya Tuhan memberkati. Pagi 1 tetap bersama dengan saya, lalu pagi 2 Pendeta Lim akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya kira itu saja. Tolong doakan saya sore nanti kembali ke Semarang, ya, kembali ke Semarang supaya Semarang tidak banjir lagi, sehingga ya, saya bisa bergabung lagi dengan anak-anak ya, karena anak masih liburan dan baru kembali ke Jakarta rencana tanggal 4, itu rencana. Apakah ditunda tanggal 5 atau bagaimana nanti. Tolong didoakan, yang penting semua lancar, baik, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Hari ini kita juga mengawali ibadah kita, tahun baru kita dengan perjamuan Tuhan, ya, dengan perjamuan Tuhan. Mari kita datang dengan ketulusan hati kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan Ibu Esther Murwaningsih akan mengarahkan ibadah bersama kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan, Bu Mur. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan segenap hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Walaupun musim hujan, sekarang ini masih ada hujan, kita bersyukur diberi kemenangan oleh Tuhan sehingga kita datang beribadah pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan dengan pujian sembahlah Allah yang Maha Besar. Kita akan nyanyikan bait 1 dan 2, kemudian saya akan membacakan panggilan berbakti, lalu dilanjutkan dengan ayat bait yang ketiga dan keempat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, sembahlah Allah yang Maha Besar.
ayat 28 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan angkat pujian kembali bait ketiga dan 4. Ucapan syukur kita, sebab Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah membimbing, Tuhan sudah memberkati kami sepanjang tahun 2022. Kita bersyukur pagi hari ini, kita diperkenankan untuk menginjak tahun baru, tahun 2023. Kita akan menyerahkan sepanjang tahun ini, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati kami dengan tahun yang kemenangan. Karena itu Tuhan, kita pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepadamu, ingin menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan muji Tuhan kembali, kita angkat satu pujian, kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita, kita akan nyanyikan dengan bertepuk tangan. Allahku dahsyat. Utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
Allah kita sungguh luar biasa dahsyat ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyambut firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Ngatimin, dengan judul Bekal Menjalani Hari yang Tuhan Anugerahkan. Ya, dari Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-13. Namun sebelumnya kita akan persiapkan dengan pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara, anak-anak kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau berikan kepada setiap kami. Kami atas perkenan-Mu boleh ada hari ini, hari pertama tahun baru 2023. Bahkan kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan dan menggerakkan kami, memberi hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji Engkau. Dan saatnya ya Tuhan, kami merindukan suara-Mu, kami merindukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus-menerus kami tempatkan sebagai pedoman dalam hidup kami, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dan memohon terang pimpinan daripada Roh Kudus untuk setiap kami, hingga kami mengerti maksud Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami
kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru 2023. Ya, 2023. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh berbakti bersama-sama. Selamat tahun baru juga untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui link Zoom. Kita percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Tuhan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 1 sampai 13 akan menjadi renungan untuk saya dan Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya memberi judul dari satu pasal ini, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13, bekal menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Bekal menjalani hari yang Tuhan anugerahkan, tentu kepada setiap kita, ya tentu kepada setiap kita. Sampai kapan? Kita tidak pernah tahu. Ya, sampai kapan? Kita tidak pernah tahu. Doa kita supaya kita bisa mengakhiri tahun 2023 dengan baik, lalu masuk lagi di tahun yang baru setahun kemudian nanti. Ya, setahun kemudian nanti, tahun 2024, ya 2024. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan demikian dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya mengajak kita membaca silih berganti ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengajak kita membaca silih berganti. Saya memulai ayat pertama, lalu Bapak Ibu Saudara secara bersama-sama ayat yang kedua, ganjil dan genap. Ganjil saya Bapak Ibu Saudara genap. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan seruling Mazmur Daud. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh dengan kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bersama-sama, 1, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu Saudara,
pujian atau nyanyian pujian yang berjudul Tiap Hari, Tiap Jam. Nyanyian pujian nomor 158. Saya akan bacakan bait pertama demikian. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2022 atas perkenan Tuhan, atas kekuatan yang dari Tuhan, atas kemurahan yang daripada Tuhan, kita telah dimampukan untuk melewati sekaligus menyelesaikannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Walaupun kita tidak menutup mata, kita mengalami masing-masing seperti syair di bait pujian tiap hari, tiap jam, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Ini sebuah fakta, Bapak Ibu Saudara. Kita semua mengalami itu, di mana suka dan derita bergantian, silih berganti. Bahkan seringkali justru lebih sering penderitaan, seringkali lebih sering kedukaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa syair ini berkata, justru suka dan derita itu memperkuat iman kita. Justru suka dan derita itu memperkuat iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa jalan kita mulus saja. Mau ke gereja aja sudah ada hambatan kan? Ya, hujan gak henti-henti. Berhenti sebentar malah tahu-tahu bros gitu loh. Loh, kok kencang lagi hujannya? Ya, itu baru hujan. Pak Daniel berkata, hujan berkat, amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak pagi ini mempersiapkan diri kita, memulai hari yang merupakan anugerah daripada Tuhan dan menjalaninya dengan baik adalah mari kita memperhatikan perikop kita, teks kita Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Memberi 3 bekal penting dalam hidup kita di dalam menjalani hari demi hari yang merupakan pemberian daripada Tuhan. 3 bekal penting yang perlu direnungkan oleh saya dan ibu bapak saudara. Bagaimana dialami dan dikerjakan, dilakukan oleh seorang pemazmur. Tiga hal penting itu, yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengawali hari baru dengan berdoa. Sederhana bukan? Mengawali hari baru dengan berdoa, sederhana bukan? Gampang bukan? Sepele bukan? Sesuatu yang rasanya setiap orang bisa melakukan. Pertanyaannya, apakah hari ini Bapak Ibu sudah mengawali dengan berdoa? Memang sederhana. Rasanya, itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita telah mengawali hari ini dengan berdoa? Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar dari seorang pemazmur ini, yaitu Daud. Bukankah dia seorang yang memiliki jabatan yang sudah cukup tinggi?
Bukankah dia seorang yang memiliki segala fasilitas karena memang dia seorang raja? Tetapi ayat ini, ayat 2-4 memberitahukan bahwa Daud memiliki kehidupan berdoa, kehidupan doa yang sangat baik. Saya mengulang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan demikian mulai ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Apakah Daud hanya berdoa pada waktu pagi? Saya percaya tidak. Saya percaya tidak. Tetapi dari ayat-ayat ini saya ingin menyampaikan kepada saya dan ibu bapak saudara, betapa luar biasanya seorang Daud. Dia memiliki segala fasilitas, tetapi tidak mengabaikan kehidupan berdoanya. Mengapa? Karena Tuhanlah yang mendengar doa. Karena itu dia berkata, kepadamulah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku. Dengarkanlah teriakku minta tolong. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan menunggu-nunggu. Nunggu apa? Nunggu jawaban Tuhan. Karena dia percaya Tuhan mendengar. Saudara, ibu bapak, anak-anak memang sepele. Tetapi lagi-lagi apakah kita memiliki, mewarnai kehidupan kita dengan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi pagi sudah saya sampaikan dan saya ingin menyampaikan ulang. Betapa doa itu memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Ya. Betapa doa itu memiliki kuasa yang dahsyat. Sudah dijadwalkan bahwa saya kembali ke Jakarta untuk melayani sekalipun saya dalam sedang cuti. Karena saya momen tahun baru adalah kesempatan bagi saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan saya bisa menyampaikan pesan firman Tuhan. Seperti saya share, penuh dengan perjuangan menuju ke stasiun Tawang. Sederhana. Bukan hanya saya yang melewati banjir. Ada banyak. Ada ibu-ibu yang membawa koper gede naik becak, ya. Tukang becaknya tidak mengayuh tetapi mendorong, berjuang. Lalu saya ngajak ponakan saya Angga, karena kalau Odi dia tidak menguasai medan, tidak tahu arah walaupun ada Google Map, tapi karena darurat banjir bisa jadi tidak tembus, bisa nyampe status Tawang, pulangnya nggak tahu kemana dia. Akhirnya telepon, enggak, antar Pak D ke stasiun Tawang. Dan seperti saya share lewat video, perjuangan, puji Tuhan bisa sampai stasiun Tawang. Lalu saya ngeprint dan diberitahu, Pak, Argo Muria ya? Iya. Minta maaf. Di-delay. Lalu sampai kapan? Kira-kira jam berapa? Belum tahu. Enggak janji Pak minta maaf. Kemudian saya keliling-keliling lah sambil basah-basah begitu ya. Main air juga dulu kan waktu kecil kurang bahagia, jadi sekarang main air gitu kan. Geropok-geropok. Saya video gitu, selalu saya bersuara, lalu saya bilang tolong doakan supaya saya bisa ke Jakarta dan besok pagi bisa beribadah dan melayani. Bapak Ibu Saudara berdoa ya.
walaupun kirim sen gitu kan. Tapi Tuhan berkati, wah, jemaat luar biasa. Dan puji Tuhan, kami diinformasikan bahwa akan dievakuasi ke stasiun Poncol satunya. Disiapkan bus, dan ternyata bis itu tidak berani mendekat ke stasiun. Lalu urusan mereka kan, Kereta Api Indonesia mengirim mobil yang agak tinggi begitu, lalu kami dilangsir, ya, dilangsir. Naik bis, lewat jalur satu, mundur lagi, karena nggak berani, cari jalan lain, ya, jalan lain. Singkat cerita, sampai di stasiun Poncol. Argo Muria sudah stay di situ. Kami naik, tetapi masih nunggu penumpang-penumpang yang lain. Puji Tuhan, semua karena doa. Mungkin orang ngapain? Itu biasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berdoa itu mewujudkan kebergantungan kita kepada Allah yang mampu membuka jalan keluar. Kebergantungan dan penyerahan kita kepada Allah yang mampu menembus segala batas ruang kekuasaan dan waktu. Dan puji Tuhan, hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun di Gambir lagi-lagi menghadapi hambatan, tidak bisa langsung pulang, harus nunggu 2 jam karena perayaan tahun baru, macet total. Cari Grab susah sekali, cari taksi 350 Pak. Hah? 350? Ya udah 300. Hah? Nggak boleh cepek. Terlalu jauh, 350 ke cepek. Ya sudahlah, tunggu saja di ruang tunggu. Karen yang ngurusi Grab. Ya, karena saya nggak punya aplikasi, nggak pernah naik Gojek, Grab gitu. Karen. Lalu Karen bilang, "Pak, naik motor ya?" "Oke, yang penting sampai Pastori." Jam 2 dapat Gojek, ya Grab motor. 2:30 sampai di Pastori. Michael nggak tahu saya masuk, gitu. Kenapa? Karena berdoa. Karena berdoa. Saya makin itu. Saya percaya itu karena jemaat berdoa, saya berdoa. Supaya saya bisa tiba di Jakarta dan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini hal sepele Bapak Ibu Saudara. Ini hal sesuatu yang ringan rasanya. Tetapi mari kita belajar dari seorang Daud. Dia memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Kepadamulah aku berdoa. Kenapa? Tuhan mendengar doa. Lalu yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bekal penting yang kedua dalam menjalani hari yang merupakan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan adalah hidup benar. Hidup benar. Kita berseru, kita berteriak, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi juga mari kita bertekad untuk hidup benar. Firman Tuhan berkata ayat yang kelima, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Allah tidak berkenan ditumpangi oleh orang-orang jahat. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Tuhan, turunlah aku
dalam keadilan-Mu. Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Bekal yang kedua, bekal penting yang kedua dalam menjalani hari yang merupakan berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Mari kita berjuang bertekad untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Mari kita bertekad berjuang untuk hidup benar. Kebohongan hendaknya jangan melekat di dalam kehidupan kita. Dusta hendaknya tidak melekat di dalam kehidupan kita. Kejahatan, sumpah serapah. Masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seringkali sumpah serapah? Mestinya enggak. Kalau menumpahkan darah sih enggak ada ya. Ada yang pembunuh? Enggak. Tetapi keyakinan kita yang didasarkan kepada Alkitab, tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Memang di dunia ini ada yang begitu ya, nyuri ayam bisa habis nyawanya, tapi korupsi miliatan masih hidup dan happy-happy. Itu pengadilan dunia. Ya, saya dulu awal-awal di sini 2 orang dibakar di jalan Pedongkelan itu gara-gara nyuri. Disiram bensin lalu, waduh, mengerikan sekali. Ya, masih ada atau masih sering dusta sama pasangan, bohong sama suami, istri, anak-anak kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara, itu dosa juga. Ya, kalau kita bohong, kalau kita berdusta terhadap pasangan hidup kita, ya toh, kok pulang malam, lembur, ya, ketemu partner bisnis, macet, pada lancar. Ya. Mungkin hal-hal ringan, hal-hal sepele. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kefasikan, Tuhan tidak berkenan kepada kebohongan, dusta, dan lain sebagainya. Allah mau supaya kita hidup benar, hidup takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang ke-8 saya membaca. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Daud mendasarinya dengan hidup takut akan Tuhan ketika sujud menyembah kepadanya, ketika berbakti kepadanya, ketika beribadah kepadanya. Nah, sekarang ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan katanya sedang beribadah tetapi tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan karena sedang beribadah, mengerjakan perkara-perkara yang lain. Itu satu contoh kecil. Kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengerjakan hal-hal yang lain sementara kita menyembah Tuhan. Apalagi di luar, yang sementara kasat mata sedang mengerjakan perkara-perkara yang lain. Kalau konsep Kristen kan di dalam gedung gereja maupun di luar gereja kan kita sedang berbakti, sedang beribadah kepada Tuhan. Dan mestinya takut akan Tuhan. Hidup benar itu harus mewarnai kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok, di tengah-tengah dunia yang semakin bejat, semakin rusak. Mari kita berani melawan arus, karena di situlah letak
Tes. Oke, pakai ini aja ya. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengulang. Dunia yang semakin bejat, semakin rusak. Mari kita berani melawan arus. Untuk kita hidup benar. Tidak akan pernah rugi kita hidup benar. Karena Sang Khalik, Tuhan kita, Dia memberkati kita. Baik itu perkataan kita, perbuatan kita. Mari kita bertekad untuk hidup benar. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdoa menjadi gaya hidup kita. Hidup benar mewarnai hari-hari kita. Lalu yang ketiga, yakin akan perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap yakin bahwa hanya Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhan Yesus Kristus tempat kita berteduh. Hanya Tuhan Yesus Kristus tempat kita berlari ketika kita menghadapi berbagai persoalan, tantangan hidup ini. Tidak ada di tempat yang lain. Jangan dengarkan tuh bisikan-bisikan dunia ini. Bahwa di sana ada orang yang pintar, di sana ada orang yang bisa. Tidak usah didengar itu. Dengarkanlah firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tempat kita berlindung. Tempat kita berteduh. Mazmur juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah berbagai tantangan persoalan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Yakinlah bahwa hanya Yesus satu-satunya tempat kita berlindung. Mari kita berlari kepadanya. Mari terus kita datang kepada Dia, berlindung kepadanya. Dan ketika kita melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai, Bapak Ibu Saudara. Engkau mengitari hidupku seperti perisai. Mengitari apa? Dengan apa? Dengan segala kemurahan Tuhan, dengan segala anugerah Tuhan. Itu. Jadi dengan segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, itu akan memagari kehidupan kita. Jadi kita dijagai dengan kemurahan Tuhan, betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita dipagari bukan dengan security, kita dijagai bukan dengan pipo, pastor ya, pipo. Popinya sudah meninggal. Ya meninggal ya, kalau binatang. Iya. Tapi kita dijagai, kita dipagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Jadi kita dilingkupi dengan anugerah daripada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara bersyukur karena kita semua diberi berkat luar biasa. Kita diizinkan oleh Tuhan masuk di tahun yang baru. Hari pertama. Firman Tuhan membekali kita. Firman Tuhan menasehati kita. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang
menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan dengan menerapkan 3 bekal penting, yaitu berdoa, berdoalah senantiasa, bertekadlah untuk hidup benar di semua situasi yang ada, walaupun kasat mata mungkin merugikan saudara, bertahanlah hidup benar. Lalu yang ketiga, yakinlah bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya tempat kita berteduh. Dan seperti Daud, aku tenang, hatiku tenang, hanya ketika kita dekat dengan Dia. Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan menerapkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, rasanya sederhana. Bekal yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi ingatlah ketika kita melakukan itu, dampaknya luar biasa. Ayat yang ke-13 berkata, Tuhan memagari orang benar. Tuhan memagari orang yang memiliki kehidupan berdoa yang baik. Yakin hanya Tuhan yang menjadi tempat kita berlindung. Dianugerahi dengan segala kebaikan dan kemurahannya, seperti perisai memagari kita. Mengucap syukurlah atas firman Tuhan pagi ini dan bertekadlah untuk melakukan, menerapkan firman Tuhan. Berdoalah supaya Roh Kudus memampukan kita, memampukan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan di tahun 2023, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memagari kita dengan segala anugerah-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita semua berdiri. Mari kita akan nyatakan kepada Tuhan iman keyakinan kita. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari, tidak akan pernah terlambat. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ada kekuatan baru yang Tuhan beri buat kita. Kita pujikan bersama-sama pujian ini. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang selalu menggendong. Tangan-Mu membelaiku ya Tuhan, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti fajar yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan telah dan akan berikan. Mari kita mengucap syukur karena kita menjadi milik Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mari mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dan bertekad untuk melakukan. Saya mohon Bapak Pompi akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji syukur ya Tuhan, karena pada kesempatan yang indah pada hari ini kami semua bisa berkumpul di sini, bisa menikmati hari pertama di tahun 2021
tidak habis kata syukur kami untuk mengucapkan kepadamu ya Bapa. Mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan mandatkan, yaitu perjamuan Tuhan. Biarlah setiap kita akan berkesempatan untuk merenungkan tentang kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Lalu kita bertekad untuk dengan kekuatan Roh Kudus memperbaiki kehidupan kita, sehingga hari lepas hari kita mencerminkan sebagai seorang pengikut Kristus. Orang-orang yang meyakini bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dan mohon dibuka. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom, mengikuti perjamuan Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang minggu lalu tidak sempat mengambil roti dan anggur perjamuan, minta maaf, dan biarlah tetap mengikuti dengan khidmat, termasuk anak-anak yang belum dibaptiskan, mohon nanti tidak mengambil roti dan anggur perjamuan. Saya bacakan firman Tuhan demikian, ini Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11, mulai ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada kesamaan pernyataan penting yang perlu diperhatikan oleh kita ketika Yesus mengambil roti maupun ketika Yesus mengambil cawan. Apa itu? Lakukanlah itu menjadi peringatan akan aku. Lakukanlah itu. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu makan roti dan minum anggur perjamuan. Menjadi peringatan
mengingat apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu turun ke dalam dunia, dia mati disalibkan, tubuhnya dihancurkan, darahnya tertumpah. Dan itu dia lakukan demi dan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang harus kita ingat. Bukan rotinya, bukan anggurnya, mengandung sesuatu yang bisa membuat kita semakin sehat, bukan sesuatu yang membuka jalan supaya rezeki kita lancar, karena ada paham demikian. Roti bisa membuat usaha kita lancar, anggur bisa membuat kita lancar kalau kita mengikuti perjamuan Tuhan, enggak. Roti ya tetap roti, anggur tetap anggur. Lambang tubuh dan darah Kristus. Mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kitalah yang harus menanggung upah dosa itu. Tetapi digantikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur, tidak ada tekad lain selain kita mau menyenangkan Tuhan dalam semua proses kehidupan kita. Dan karena itu mari kita dengan penuh khidmat mengikuti upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Mari tunduk kepala. Saya memberi kesempatan beberapa saat kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau memang ada dosa, silahkan secara pribadi datang kepada Tuhan, akui dosa itu. Akui secara jujur, sekalipun Tuhan tahu. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepadanya, karena lewat pengorbanan Dia, dosa-dosa kita telah diampuni. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur di akhir penyembahan bakti kami pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk mengikuti upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami ketika melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur perjamuan ini, supaya menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami. Sehingga kami selalu mengucap syukur, kami selalu ingin memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam semua proses perjalanan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau melakukan dan menikmati perjamuan Tuhan pada saat ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya membacakan ulang Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kita, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan. Saya mengundang kita semua berdiri, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom silakan berdiri. Dan mari kita makan bersama-sama roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan demi dan untuk menebus segala dosa kita. Mari kita makan bersama-sama. Silakan duduk kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin.
berdiri bersama-sama dan mari kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Dia rela disalibkan, darahnya tertumpah untuk menebus segala dosa kita. Mari kita dengan ucapan syukur minum anggur perjamuan ini yang melambangkan darah Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan taruh gelas perjamuan di depan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Sebelum memberikan persembahan, firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 mendasari kita untuk memberikan pagi ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Di tengah ibadah ini kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, perpuluhan kami. Tuhan memberkati kami sehingga persembahan kami menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di Gereja Baptis Cengkareng Indah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat petugas mengindarkan kantong persembahan, kita akan iringi dengan pujian Beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik.
Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikku, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Ya, pagi hari ini kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini yang merayakan minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Catherine Prana tanggal 1 Januari, yang kedua Ibu Ripka Sulasmi tanggal 1 Januari, yang ketiga Ibu Wiwi Purwanti tanggal 1 Januari, Ibu Eki Seyutin tanggal 1 Januari, dan Bapak Ishak Lumban Tobing tanggal 3 Januari. Gereja dan kami semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan, juga yang berada di Zoom. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini silakan untuk maju ke depan. Ada Pak Tobing, ada Bu Egi, silakan untuk maju ke depan. Baik, kita akan memberikan ucapan dan doa kita melalui pujian selamat ulang tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan teman-teman Bu Ripka Sulasmi yang masih di Semarang, kemudian Bu Kety yang mungkin ada di ruang Zoom, dan juga Ibu Wiwi. Ya, Tuhan memberkati, sehat, panjang umur, sukses, dan semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mohon duduk sebentar karena ada beberapa tamu yang saya perlu menyambut kedatangan tamu kita. Yang pertama Saudara Ardi Lilinome. Mohon berdiri. Oh ya, ini adiknya Pak itu ya, Pak Julius. Ya, lalu Festi Tony. Oh ya, Tuhan berkati. Kemudian Kesia Yeri. Oh Kesia, silakan. Oh sudah, ya Kesia ini sudah. Kemudian Yohana Selan. Oh ya, ya selamat datang Bapak Ibu, Saudari. Tuhan memberkati, setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya kira itu silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekolah minggu, setiap minggu ada, jadi yang tidak libur itu sekolah minggu sama ibadah minggu ya, jadi masih ada terus ya.
jam doa libur, doa fajar libur, dan macam-macam ya. Jadi silakan tetap hadir di kelas-kelas sekolah minggu supaya kita terus belajar Alkitab, firman Tuhan. Karena di luar sana kalau kita tidak membekali diri dengan firman Tuhan, kita mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain ya, ajaran lain. Jadi itu. Yang kedua, mohon didoakan, saya kemungkinan sore hari ini akan kembali ke Semarang supaya semua baik, bisa tidak banjir ya, tidak banjir lagi gitu ya, tidak banjir lagi ya. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami ingin mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kesempatan bagi kami semua, baik yang ada di ruang gedung gereja ini maupun di ruangan Zoom, boleh menyatakan rasa syukur kami, puji-pujian kami, hormat kami melalui penyembahan bakti kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Tuhan beri, biarlah itu menjadi pedoman yang terus menguatkan perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami yang minggu ini Tuhan berkati dengan ditambahkannya usia, baik itu Ibu Catherine Prana, Ibu Repka Sulasmi, Ibu Wiwik Purwanti, Ibu Egi Siyutin, dan juga Bapak Ishak Lumban Tobing. Kami bersama teman-teman ini mengucap syukur. Kami bersuka cita karena umur panjang adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan kami mendoakan supaya seperti selama ini Tuhan menyertai, Tuhan yang adalah Immanuel, terus nyatakan itu, penyertaan-Mu itu kepada teman-teman kami yang minggu ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan beri sehat, Tuhan berkati dengan panjang umur, Tuhan berkati dengan segala usaha pekerjaan yang dilakukan, dan Tuhan berkati keluarga serta rumah tangga mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, mohon hikmat-Mu untuk para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Karena mereka hidup bersih, mereka memimpin bangsa ini dengan baik, dan mereka hidup takut akan Tuhan. Berbagai persoalan bangsa kami mau menyerahkan kepada Tuhan, agar dapat diselesaikan oleh mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk cuaca yang akhir-akhir ini sangat ekstrim. Tuhan tolong, Engkau penguasa dari alam semesta ini. Kami mohon berkat-Mu supaya cuaca semakin baik, dan Engkau memberkati kami seluruh masyarakat Indonesia. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu, siapapun mereka, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini, di ruangan Zoom, maupun di mana saja sedang melakukan berbagai aktivitas. Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan di tahun ini. Mereka mendekatkan diri, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, dan Engkau menyatakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih setia-Mu menyertai perjalanan kehidupan sidang jemaat Tuhan. Berkatilah kehidupan usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, kami juga mohonkan berkat keberhasilan. Tuhan memberkati pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Mereka dengan berbagai pergumulan yang ada, seluruh umat-Mu, hamba mendoakan supaya Engkau meneguhkan iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau menyatakan jalan keluar terbaik dari setiap pergumulan umat-Mu. Mereka yang sakit secara fisik, siapapun mereka, kami terus mendoakan mereka supaya tangan kuasa Tuhan menjamah, memberi mujizat kesembuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami
di sepanjang tahun ini, tahun 2023, berkat rahmat yang daripada Tuhan terus melimpah atas kami semua. Ibu bapak saudara anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada pagi hari ini. Mari terus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan berbagai pergumulan kita kepadanya. Dan saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan oleh dan di dalam Roh Kudus, memberkati secara limpah kepada kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal. Amin. Silakan bersaat teduh dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.